Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mafiq Nur Sobah, NIM 20109100060, akan menjelaskan materi tentang literasi politik di era digital untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar ilmu politik. Demokrasi dijadikan sebagai sistem pemerintahan yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Demokrasi mengisyaratkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola pemerintahan, baik secara langsung maupun perwakilan, serta ikut mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana pendapat Abraham Lincoln, bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Agar masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam mengelola pemerintahan, baik secara langsung maupun perwakilan, serta dapat mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, maka masyarakat harus mempunyai kemampuan literasi politik. Literasi politik juga biasa disebut dengan istilah melek politik. Lalu, apa sih literasi politik itu? Literasi politik dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kompetensi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan perhatian terkait proses politik dan isu-isu politik yang berjalan di masyarakat. Hal ini tidak hanya terfokus pada saat gelaran pemilu maupun pilkada belaka, akan tetapi juga berkaitan erat dengan kontrol warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta kritik dan saran terhadap pemerintah yang berkuasa. Mana pemahaman literasi politik di Indonesia saat ini? Pemahaman literasi politik oleh masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Dengan adanya banyak hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah menjadi pertanda bahwa pemahaman literasi politik di masyarakat publik, baik di level mahasiswa, buruh, maupun masyarakat umum masih sangat rendah. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan edukasi atau peningkatan terkait literasi politik di Indonesia. Peningkatan edukasi literasi di dunia politik dapat dilakukan dengan cara kita ikut campur dalam persoalan politik. Misalnya, jika kita berbicara demokrasi, maka di dalamnya ada pemilu. Dalam suatu pemilu, pasti kita memilih calon pemimpin yang sudah kita pilih. Nah, nantinya yang terpilih bisa jadi sesuai harapan kita, bisa jadi tidak sesuai harapan. Kalau sesuai harapan, mari kita support dan mengawal bagaimana ia menjalankan programnya. Bagi yang tidak sesuai harapan, harus kita terima karena ini adalah sebuah realitas politik sambil kita mengkritisi. Sebenarnya demokrasi merupakan sesuatu yang sederhana saja. Kita perlu bekal literasi yang cukup termasuk di dunia politik. Media sosial sebagai sarana politik. Penggunaan media sosial tidak sekadar sarana untuk mempererat silaturahmi, namun juga membahas pada isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan perilaku para tokoh publik. Media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik yang bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, mempromosikan diri, sosialisasi, termasuk promosi partai politik untuk membangun citra partai. Media sosial untuk berpolitik biasanya akan terlihat ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk kampanye politik. Selain itu, di dalam era digital, pemanfaatan media sosial oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Untuk memberikan pemahaman politik di era digital, maka diperlukan pendidikan pemahaman politik bagi pemula. Partai politik mempunyai tugas untuk memberikan penanaman nilai-nilai untuk kedewasaan berpolitik atau pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya terhadap pemilih pemula. Hal inilah yang menjadi salah satu wujud fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, di mana dimaksudkan dengan adanya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik di kalangan pemilih pemula dalam menuju proses berdemokrasi. Kenapa harus pemilih pemula yang harus difokuskan dalam pemberian pendidikan politik? Hal ini dikarenakan pemilih pemula saat ini sedang berada di zaman era globalisasi yang mengakibatkan arus informasi menjadi semakin tidak terbatas dan tidak dibatasi. Pemilih pemula diibaratkan sebagai bibit emas untuk menumbuhkan pohon demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu,
Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi salah satu urgensi yang harus sama-sama dipikirkan. Pemilih pemula yang tidak pandai memilih informasi akan mudah sekali terkena berita palsu atau hoax. Berita palsu atau hoax inilah yang nantinya mampu menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan munculnya berita palsu atau hoax. Di antaranya adalah banyak akun palsu. Di dunia digital yang serba tidak terbatas, memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu akun. Dan jika akun-akun tersebut memberikan berita yang tidak benar, serta dibagikan secara bersamaan, maka berita tersebut akan lebih cepat muncul di permukaan dan akan lebih cepat dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, euforia kebebasan berpendapat. Setelah reformasi, masyarakat merasa memiliki kebebasan dalam berpendapat, sehingga masyarakat lupa akan batasan moral dan etika dalam membagikan segala hal di media sosial. Yang ketiga, ingin cepat berbagi informasi. Ciri khas masyarakat di Indonesia lebih suka bercerita, mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan mana cerita yang harus diceritakan kepada banyak orang dan tidak bisa membedakan mana ranah privat dan mana ranah publik. Yang keempat, karakter masyarakat. Masyarakat Indonesia yang belum paham memilah dan malas mencari kebenaran dari suatu berita, mengakibatkan berita palsu atau hoax sangat cepat dikonsumsi, serta dijadikan paradigma berpikir sampai kesimpulan bertindak. Melihat kondisi Indonesia yang beragam, maka literasi media yang harus dibangun adalah literasi media yang memuat nilai-nilai keberagaman, di mana partai politik harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih pemula, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Perbedaan yang ada di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa harus memulai dengan literasi media melalui pendekatan keberagaman? Hal ini dikarenakan melalui pendekatan kebinekaan atau kewarganegaraan dan kewarganegaraan digital, berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dari warga yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak mudah tersulut api yang akhirnya menimbulkan konflik yang berdampak pada perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Itulah kiranya penjelasan tentang literasi politik di era digital. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.